Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di video tutorial untuk membuat website menggunakan WordPress. Di video kali ini, teman-teman akan saya ajak untuk melakukan instalasi Elementor Pro. Nanti tahapannya kita akan import dulu file zip Elementor Pro-nya dan kemudian kita akan install Elementor Pro-nya. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa kita perlu melakukan instalasi Elementor Pro? Kan di sini sudah ada Elementor. Kenapa nggak cukup Elementor saja? Ya, sebetulnya cukup-cukup saja ya, tapi tergantung kita mau membuat seberapa customize websitenya kita. Nah, kenapa kita balik lagi ya? Kenapa kita perlu Elementor Pro? Satu, jika kita tidak menggunakan Elementor Pro, ada beberapa fitur yang terbatas. Salah satunya ini, di fitur template, ya, ketika kita masuk ke bagian theme builder, ketika kita mau membuat menu, ini menu ya, nih teman-teman lihat, ini menu yang di atas ini. Sendit, produk, solusi. Nah, ketika kita membuat menu itu agak menyulitkan kalau kita tidak menggunakan Elementor Pro. Dan juga membuat footernya juga akan menjadi menyulitkan. Makanya kita perlu Elementor Pro. Kita lihat di sini ya, kalau tidak Pro kita perlu upgrade dulu. Nih, kita harus upgrade dulu dan harus beli dulu ya. Kalau sudah Pro, kita sudah beli, ya berarti tinggal pakai gitu. Kita bisa tinggal edit-edit di bagian headernya, nanti tinggal kita sesuaikan ya menunya bakal seperti apa. Itu satu. Kemudian yang kedua ya, di bagian pages ya, saya akan ajak teman-teman kembali ke ini ya, teman-teman masuk ke bagian pages, kita langsung edit with Elementor kemarin yang halaman utama. Kalau kita tidak menggunakan Elementor Pro, ada beberapa fitur yang terkunci. Ya, seperti biasa, cukup lama kalau sinyalnya kurang bagus. Oke, ini yang sebelumnya ya, video saya sebelumnya kan seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat widget-widget yang ada di sebelah kiri. Ini yang basic ya. Saya tutup dulu. Jadi ada beberapa jenis ya. Ada basic, pro, general, site, WooCommerce, dan WordPress. Basic ya, namanya juga basic berarti yang dasar-dasar saja ya. Kalau Elementor biasa itu kita bisa akses semua widget basic. Tapi kalau kita pro, ini kita terbatas, ini kita nggak bisa gunakan. Tuh, nggak bisa tuh harus upgrade dulu. Jadi kita harus beli yang pro terlebih dahulu. Apa sih isi pro ini? Pertama, kita bisa nampilkan post kita. Di halaman post, artikel-artikel yang kita buat itu bisa secara otomatis terupdate di bagian halaman utamanya. Begitu juga portofolio, galeri, form, dan lain-lain. Slide, price table, dan lain-lain itu bisa secara otomatis, kita nggak perlu edit dari nol lagi. Di sini sudah lebih gampang editnya. Nah, itu fitur pro-nya, artinya lebih memudahkan kita. Kemudian ada fitur general, ini semuanya bisa kita gunakan. Ada fitur situs juga, ini nggak bisa kita gunakan nih. Sitemap-nya nggak bisa kita gunakan, menu card-nya nggak bisa kita gunakan. WooCommerce juga kita nggak bisa gunakan. Kalau WordPress ini bisa ya, galeri, image. Jadi banyak sekali widget yang belum bisa kita gunakan karena masih terkunci. Sebab ya fitur tersebut harus berbayar. Itulah kenapa kita perlu melakukan instalasi Elementor Pro. Kita perlu beli Elementor Pro-nya supaya kita bisa lebih fleksibel, lebih custom website yang kita buat. Kemudian bagaimana caranya kita menginstal Elementor Pro? Nah, Elementor Pro itu tidak ada di pilihan plugin. Sebentar ya, kita tunggu dulu loadingnya. Ini kita balik dulu ke sini. Nah, ini ya, kita sudah berada di halaman dashboardnya. Teman-teman kalau lihat, kita ke plugin ya. Ya, kembali lagi ya, kalau sinyalnya kurang bagus, kita nih di bagian Elementor kita cuma bisa get Elementor Pro. Ya, kita nggak bisa langsung install Elementor Pro dari plugin.
Jadi kita harus dapatkan dulu Elementor Pro-nya, kita harus beli dulu, dan kita kalau mencet tombol Get Elementor Pro akan diarahkan ke websitenya Elementor dan kita disuruh untuk melakukan pembelian. Buy now. Nih, seperti ini. Nanti setelah kita beli, kita akan mendapatkan file zip. Itu akan kita download dan file zip tersebut akan kita upload ke dalam dashboard. Ini saya tutup ya. Jadi karena saya sudah punya Elementor Pro, kita akan masuk ke step mengimport ya. Mengimport Elementor Pro. Caranya bagaimana? Caranya bisa lewat sini, add new. Kemudian di sini akan ada tombol upload plugin. Kita akan upload pluginnya berupa file zip. Kita choose file. Kemudian pilih yang Elementor Pro. Pastikan filenya sudah compress zip folder ya. Open. Sudah masuk di sini, terbaca, kita install. Ya, kita tunggu terlebih dahulu karena tentunya Elementor Pro lebih gede daripada Elementor. Sudah install, kita akan melakukan sudah melakukan instalasi ya, kita sudah import, sudah instalasi, kita akan melakukan aktivasi. Kita akan lihat nanti bedanya apa dengan Elementor yang biasa. Lihat ya, sudah ada ketambahan Elementor Pro. Dan di bagian Elementor sudah tidak ada lagi tawaran untuk mendapatkan Elementor Pro-nya karena kita sudah aktivasi di sini. Kemudian kita lihat tadi di sini yang saya sampaikan di bagian DEM Builder. Kalau tadi harus upgrade dulu ya, kita baru bisa mengotak-atik. Tapi kalau sekarang nih udah tanda plus, kita sudah bisa melakukan desain menu kita atau header. Nih lihat ya, ini tampilannya, logo, menunya apa gitu. Nanti kita bisa melalui ini. Footernya juga bisa melalui ini, single post bisa melalui. Jadi banyak sekali manfaatnya ketika kita sudah menggunakan Elementor Pro. Kemudian kalau kita mau lihat di bagian pagesnya, mau edit-edit di halamannya, ya kita langsung masuk lewat Edit with Elementor. Juga fitur-fitur yang sebelumnya terkunci, seharusnya ketika kita menggunakan Elementor Pro dia sudah terbuka. Ini basic, nah ini Pro. Ada loop grid, ada loop carousel, ada post. Ya, ini bisa kita masukkan ke bagian website kita. Ada animated headline, misalnya kita bikin headline yang beranimasi seperti itu ya, atau mau bikin animasi yang lain, misalnya stylenya rotating gitu. Ya, tuh ada rotatingnya, bagian mananya yang di rotating. Rotatingnya seperti apa? Flip kah? Tuh, atau yang blind kah? Nah, jadi kita bisa punya pilihan yang lain, atau mau price table ya, ini. Nah, ini kan langsung muncul price-nya ya, tinggal kita edit aja nih, enter your title-nya misalnya satu paket hemat Ramadan, tuh paket hemat Ramadan gitu, enter your description-nya murah meriah. Nah ya, pricingnya tinggal kita masukkan, kita menggunakan apa, IDR gitu. Coba ada nggak di sini IDR? IDR. Kalau nggak ada kita custom symbol RP ya kan. Misalnya 5K tuh. Currency formatnya ya udah default aja. Sale-nya kalau seolah-olah ada yang dicoret gitu loh. Dari berapa? Dari 10K gitu. Nah, periodnya bisa dihilangin kok gitu. Nah, ini salah satu contoh ya fitur yang bisa kita manfaatkan. Nah, jadi ini banyak sekali fitur yang bisa kita manfaatkan. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan website seperti apa yang mau kita desain. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Silakan dicoba untuk mengimport Elementor Pro-nya dan kemudian menginstal Elementor Pro-nya. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.